Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di sore yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ta'awun di dalam memahami agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan ini adalah merupakan sebuah kenikmatan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang senantiasa diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan di dalam urusan agamanya. Dan insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kita akan mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan fikih. Dan urusan fikih ini adalah berkaitan dengan masalah af'alul ibad, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba dari sisi hukum syar'iyahnya, dari hukum syar'iyahnya. Dan berbicara tentang masalah fikih ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perlu kita pelajari tentang asal-usul fikih. Bagaimana fikih ini bisa sampai terjadi banyak khilaf di dalam permasalahan fikih ini, sehingga seorang thalibul ilmi ketika mempelajari fikih ini tidak terjatuh di dalam al-ifrat wal tafrid. Karena sebagian seorang penuntut ilmu mereka gulu, berlebih-lebihan di dalam memahami fikih ini, sehingga sampai datang sebuah perkataan dari seorang penuntut ilmu yang menunjukkan bahwasanya mereka memahami fikih ini langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Dan jelas-jelas mereka menolak yang namanya madhab. Ini adalah merupakan sebuah kesalahan. Sebagian yang lain dari seorang penuntut ilmu, mereka berlebih-lebihan di dalam bermadhab, sampai-sampai ketika di situ ada dalil yang sahih dari Al-Quran,
dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mau menerima karena mereka lebih mendahulukan perkataan yang ada di dalam madhabnya. Maka ketika kita belajar berkaitan dengan masalah ilmu fikih ini, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mempelajari hal-hal yang bisa kita amalkan di dalam keseharian kita. Dan para ulama ketika berbicara tentang masalah fikih, yang namanya al-fiqhu secara lughah itu adalah apa? Al-fahmu. Fikih itu secara bahasa artinya faham. Makanya Rasulullah ketika mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din, ay yufahhimhu. Yaitu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agama. Jadi fikih secara bahasa yaitu apa? Al-fahmu. Adapun fikih secara syar'i, apa itu? Al-ilmu bimasailid din, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah agama, itu disebut fikih. Disebut dengan fikih. Makanya Abu Hanifah menulis kitab tauhidnya, dan diberi judul kitab tauhidnya itu diberi judul dengan apa? Al-Fiqhul Akbar. Disebut dengan Al-Fiqhu Al-Akbar. Karena tauhid itu juga permasalahan fikih. Kalau ditinjau dari pengertian apa? Syar'i. Makanya Abu Hanifah memberi kitabnya judul dengan kalimat Al-Fiqhul Akbar. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Fikih ini kalau ditinjau dari syar'inya, masuk ke dalamnya ya akidah, masuk ke dalamnya itu ya fikih yang berkaitan dengan af'alul ibad ini, masuk di dalamnya ilmu syar'i semuanya. Itu disebut dengan fikih. Adapun fikih secara istilah, yaitu apa? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-far'iyyah, yaitu ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i yang al-far'i, yaitu cabang-cabang dari ilmu din ini berkaitan dengan masalah ibadah. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang masalah fikih ini dan pembagian ini fikih, ini tauhid, atau ini perkara manhaj atau perkara yang lainnya, para ulama sebagaimana yang dijelaskan, pembagian ini hanya sebagai metode di dalam belajar. Metode di dalam belajar, sehingga seseorang enggak bingung, antum belajar apa? Fikih. Langsung di benak kita kan paham. Oh ya, fikih berarti berkaitan dengan masalah ahkamu syar'iyyah, af'alul ibad. Ketika seseorang ditanya antum belajar apa? Tauhid. Oh, berkaitan dengan masalah Allah Subhanahu wa taala. Belajar apa? Akidah, berarti berkaitan dengan rukun iman. Ini dibagi oleh para ulama dengan istilah fikih, akidah, tauhid, tafsir, supaya memudahkan seseorang itu di dalam belajar. Tapi penerapannya, kesehariannya itu tidak bisa dibagi-bagi. Fikih butuh terhadap tauhid, dan tauhid butuh terhadap fikih. Apa mungkin antum mengerjakan sholat tanpa tauhid? Kan gak mungkin. Pasti butuh ikhlas, pasti butuh kenal dengan Allah. Begitu pula ketika antum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentauhidkan Allah kan gak mungkin gak sholat. Pasti sholat, pasti zakat, pasti haji, pasti umrah, pasti melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketika kita memahami hal seperti ini, ikhwani fillah, menjadikan kita apa? Istilah fikih, istilah tauhid itu adalah merupakan istilah dirosah. Supaya orang itu mudah. Oh, saya lagi belajar akidah, oh saya sekarang lagi belajar fikih. Sehingga seseorang itu gak terpecah-pecah karena hanya apa? Pembelajaran yang seperti ini. Kalau seseorang semuanya, anak kan lulusan syariah. Kalau ditanya akidah, antum tanya aja sama yang akidah. Ketika seseorang mungkin dia lulusannya akidah, antum tanya aja sama yang syariah. Sampai ikhwan fillah, karena salah dia memahami hal-hal yang seperti ini, sehingga ada beberapa perkataan yang ini adalah merupakan kesalahan besar, yaitu apa? Ketika anak kan lulusannya syariah, masa iya anak mau antum tanya kepada anak tentang tarbiyah? Padahal apa? Syariah itu juga mentarbiyah manusia. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentu belajar ilmu fikih ini banyak sekali keutamaannya. Bahkan paling banyak pertanyaan di kenyataan hidup kita pasti berkaitan dengan masalah fikih. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau mengatakan a'dhamu dalilin ala fadilati syai', yaitu apa? An-nadharu ila thamaratihi. Kalau kita mau melihat dalil yang paling besar terhadap keutamaan sesuatu, maka engkau melihat dari samarahnya, dari hasilnya. Wa man ta'ammala thawaratal fikhi, dan barang siapa yang melihat buah dari ilmu fikih ini, alima annahu afdalul ulum, maka seseorang akan tahu bahwasanya ilmu fikih ini adalah ilmu yang mulia. Karena orang banyak bertanya, kalau kita melihat pertanyaan orang-orang, yang ditanyakan apa paling banyak? Permasalahan fikih kan? Ya wuduknya, ya haidnya, ya toharohnya, masalah sholatnya, masalah zakatnya. Dan ini cukup bagi kita mengetahui bahwasanya ilmu fikih ini mempunyai keutamaan yang sangat besar. Maka apa hukum mempelajari fikih? Apa hukum mempelajari fikih? Mempelajari ilmu fikih ini terkadang seseorang itu fardu ain. Terkadang fardu kifayah. Kalau seseorang semuanya seperti halnya wudu, karena antum mau sholat, antum wudu, maka jadi apa hukumnya? Belajarnya fardu ain. Antum mau sholat, maka wajib bagi antum untuk mempelajari fikihnya sholat. Sama halnya seperti halnya mungkin teman-teman yang mau berangkat umroh atau mau berangkat ibadah haji, maka wajib bagi dia untuk mempelajari apa? Fikih berkaitan dengan masalah umroh dan haji tersebut. Karena dia mau melakukan ibadah tersebut. Mungkin sekarang kita tidak belajar tentang masalah jihad semua, tapi ternyata mau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya harus belajar tentang jihad. Berkaitan dengan masalah ghanimah, berkaitan dengan masalah nikah, semua harus kita pelajari. Nah, kalau seseorang mau melakukan jual beli atau dia mau dagang, ya wajib bagi dia untuk mempelajari fikih berkaitan dengan muamalah. Wajib bagi dia untuk belajar fikih muamalah karena dia akan menjadi seorang pedagang dan seperti itu. Maka terkadang fikih ini hukum mempelajarinya fardu ain dan terkadang fardu kifayah. Seperti halnya mempelajari tentang janaiz, ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau nggak ada yang mempelajarinya semua, ya semuanya berdosa. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau berbicara tentang masalah fikih ini, tenang ya, belum masuk ke toharoh. Karena cerita dulu. Berbicara tentang masalah fikih ini, maka di sana ada marhalah-marhalah fikih. Yang dimana marhalah fikih ini
Yang disebutkan oleh para ulama ada 4 marhalah. Ada marhalatul tasyri', ada marhalatul fikih qabla al-madhab, ada marhalatul madhab, dan sekarang kita ini. Jadi fikih itu ada 4 marhalah. Marhalah itu apa? Bahasa Indonesia marhalah apa, Ustaz Radit? Fase. Jadi fikih itu ikhwan fillah itu ada 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase pensyariatan. Yang kedua, fase di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal, tapi belum ada madhab yang muktamad yang disandarkan. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase madhab. Fase yang keempat ya di zaman kita ini, di zaman kita ini. Pak, tolong yang punya kuku, Pak. Nah, fase ya. Anak Indonesia pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab. Fase pertama ini fase pensyariatan. Kapan fase pensyariatan? Dimulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disyariatkan sholat. Sampai kapan? Sampai 11 Hijriah. Sampai 11 Hijriah. Ini fase pensyariatan. Kemudian fase yang kedua, fase sebelum madhab. Sebelum adanya madhab. Fase sebelum adanya madhab ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah fasenya sahabat. Sahabat, tabi'in. Ini kurang lebih sampai 110 Hijriah. Ini gak ada madhab. Gak ada madhab ketika itu. Kemudian ada fase yang ketiga, yaitu fase madhab. Ini mulai bermadhab. Dan ini mulai dari zamannya siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah itu tabi'ut tabi'in. Abu Hanifah itu tabi'ut tabi'in. Jadi awal tabi'ut tabi'in masih belum. Baru setelahnya ini mulai tabi'ut tabi'in. Ini sudah mulai fase madhab. Ini kurang lebih sampai tahun 1300 Hijriah. Dan sekarang fase yang di zaman kita. Fase zaman kita. Kita mengetahui fase-fase ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata apa? Di fase-fase ini, fase pensyariatan, ini sedikit sekali khilaf. Sedikit sekali khilaf di dalam fase pensyariatan. Kemudian fase sebelum madhab, zamannya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ini ada khilaf. Tapi tidak banyak banget. Masih ada para sahabat yang ketika itu fatwa-fatwanya bisa didengar. Kemudian yang ketiga, fase madhab. Dan ini jaraknya jauh, sampai 1300 Hijriah. Dan sampai 1300 Hijriah ini, subhanallah, orang fanatik madhabnya luar biasa. Sampai yang Syafi'i gak boleh nikahkan dengan Abu Hanifah. Sampai seperti itu. Sampai masalah tanah kuhat saja nikah gak boleh lintas madhab. Harus satu madhab nikah, gitu kan? Datang zaman kita sekarang, tambah campur aduk lagi, gitu kan? Tambah campur aduk lagi, tidak paham mana yang madhab, mana yang gak madhab, mana yang madhab itu diserang,
Itu di zaman kita sekarang. Nah, dari fase-fase ini, ini mengharuskan kita itu apa? Sebenarnya harus dewasa memahami tentang urusan fikih. Harus dewasa di dalam memahami urusan fikih. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah menyalahkan yang lain. Dan supaya kita juga tidak merasa paling benar sendiri. Maka inilah seharusnya yang harus betul-betul kita pelajari. Nah, jadi marhalatut tasyri' itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada beliau kewajiban untuk sholat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia. Dan di sana dibagi dua, marhalatut tasyri', fase pensyariatan itu dibagi dua. Ada yang Makki, ada yang Madani. Ada yang Makkah, ada yang Madinah. Nah, yang Makkah itu lebih banyak sebenarnya berkaitan dengan masalah urusan tauhid. Urusan sholat itu pun sebelum hijrah. Kurang lebih sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Adapun di Madinah, maka apa? Syariat itu betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan masalah marhalah yang pertama, yaitu fase pensyariatan di situ disebutkan bahwasanya di fase yang pertama itu sedikitnya khilaf ya, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Enggak salat salah seorang di antara kalian kecuali di Bani Quraidah. Bani Quraidah itu nama kampung. Maka para sahabat jalan. Ketika para sahabat jalan, ketemu salat asar di tengah jalan. Khilaf di antara para sahabat. Yang satu mengatakan, ini sudah masuk waktu sholat, maka wajib bagi kita untuk sholat. Sahabat yang lain mengatakan, Rasulullah nggak boleh kita sholat kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya setengah dari sahabat itu sholat di tengah jalan, setengah yang lain apa? Sholat di Bani Quraidah meskipun waktunya sudah lewat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati hal tersebut, karena mereka laporan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memahami khilaf yang terjadi di antara para sahabat. Yang satu memahami bahwasanya tentang pentingnya waktu, yang satu memahami bahwasanya apa? Oh, berarti kita disuruh untuk cepat di dalam berjalan. Nah, semuanya kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi khilaf. Dan di zaman itu ya nikmat, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memutuskan. Kemudian di zaman itu, di fase yang pertama itu, syariat juga nggak numpuk semuanya, tapi tadarruj sedikit. Jadi sedikit. Kemudian di situ juga Pak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabat untuk ijtihad. Rasulullah mengajari para sahabat untuk ijtihad. Buktinya apa? Kayak tadi, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Itu kan ijtihad para sahabat. Apakah anak salat di sini ataukah anak salat di Bani Quraidah? Itu ngajarkan para sahabat Rasulullah untuk apa? Untuk ijtihad. Dan mereka punya ilmu untuk berijtihad. Bahasa Arab mereka mapan, kemudian apa? Usul fikih mereka mapan. Yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas. Maka inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fase yang pertama tadi sedikit khilaf, kemudian tadarruj, yaitu bertahap di dalam pensyariatannya. Kemudian yang ketiga yaitu apa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan mereka untuk beristihad. Kemudian di sana ada fase yang kedua, yaitu fase sebelum madhab. Fase sebelum madhab terjadi zamannya para sahabat. Dan di zamannya para sahabat, subhanallah, semuanya alim. Semuanya alim. Sampai disebutkan di zamannya para sahabat, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, itu yang memberikan fatwa itu 130 sahabat yang memberi fatwa. Banyak atau enggak? Banyak. Yang memberi fatwa di zamannya sahabat itu sampai 130 sahabat. Di sana ada yang banyak memberikan fatwa, ada yang tengah-tengah di antara para sahabat yang memberikan fatwa, dan ada yang mukillun, ada yang sedikit memberikan fatwa. Bayangkan, ini sudah dari sini nanti antum sudah bayangkan kan bagaimana terjadi khilaf para sahabat yang berfatwa kurang lebih 130 sahabat. Yang paling banyak siapa? Umar bin Khattab, Umar, kemudian Ali, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Aisyah, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar. Ini sahabat yang banyak memberikan fatwa di zamannya. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Jadi Ibnu Qayyim menyebutkan sahabat-sahabat yang memberikan fatwa di zamannya sahabat setelah Rasulullah meninggal itu kurang lebih sekitar 130 sahabat. Bahkan seperti halnya Abu Bakar, itu termasuk di antara sahabat yang enggak terlalu banyak. Itu sekelas Abu Bakar itu orang yang paling luar biasa. Itu pun apa? Sedikit di dalam memberikan fatwa. Begitu pula Utsman radhiyallahu taala anhu, Ummu Salamah, Anas bin Malik, dan begitu banyak yang para sahabat yang lain yang apa? Yang mereka apa? Tengah-tengah di dalam memberikan fatwa. Kemudian di zamannya sahabat di sebelum madhab ini, di zamannya sahabat itu sudah ada madrasah. Sudah ada madrasah yang disebut dengan madrasah apa? Fiqhiyah. Jadi para sahabat juga bikin pondok. Juga bikin pondok pesantren. Jadi bikin pondok pesantren kalau bahasa kita. Di sana para sahabat setelah meninggalnya Rasulullah SAW, para sahabat mencar. Ada yang masih tetap di Madinah, ada yang balik ke Mekah, ada yang lain ke mana? Ke Irak atau ke Kufah. Nah, para sahabat yang mereka pergi dari kota Madinah, akhirnya apa? Mereka punya murid-murid. Oh, ini muridnya Rasulullah. Para sahabat kan muridnya Rasulullah. Para tabi'in, murid-muridnya para tabi'in pun belajar kepada para sahabat. Nah, di Madinah yang bikin madrasah itu siapa? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Beliau bikin madrasah. Di Mekah, siapa yang ke Mekah? Yang balik ke Mekah ketika Rasulullah meninggal? Abdullah bin Abbas. Makanya kalau bapak-bapak pernah umrah kan ke Taif kan? Nah, ada yang pernah ke Taif? Kan ada di situ perpustakaan Abdullah bin Abbas. Karena Taif masih area Mekah. Jadi Abdullah bin Abbas beliau balik ke Mekah. Seperti halnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud beliau apa? Malah pergi jauh. Kemana? Ke Irak. Ini Abdullah bin Mas'ud. Pada tahun 45 Hijriah, kurang lebih 45 Hijriah, meninggal Zaid bin Thabit. Diteruskan oleh siapa? Abdullah bin Umar. Diteruskan madrasahnya oleh Abdullah bin Umar.
Nah, dari madrasah-madrasah ini, ikhwanillah, ini nanti akan muncul Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, muncul dari mereka-mereka ini. Muncul dari para sahabat-sahabat besar ini. Makanya hati-hati kalau mencela madhab. Wah, itu nggak ada dalilnya. Mereka lebih banyak tahu dalil dari kita. Makanya terkadang seseorang itu hati-hati di dalam berbicara, apalagi menyalahkan madhab yang lain. Madhab ini salah, nggak tahu dalil atau dan sebagainya. Imam Syafi'i dalilnya banyak, Imam Ahmad dalilnya banyak, Abu Hanifah itu muridnya siapa? Muridnya Abdullah bin Mas'ud. Nanti ujung-ujungnya. Nah, ini mengajarkan kita untuk kita menghormati ulama. Dan tidak ada ulama yang mereka berbicara hanya dengan ra'yu mahdun. Tidak ada ulama itu yang berbicara cuma karena akalnya saja, tidak ada. Mereka jauh lebih semangat dibandingkan kita di dalam beragama. Siapa yang lebih semangat? Mereka atau kita di dalam beragama, Pak? Mereka jauh lebih semangat. Mereka jauh lebih semangat di dalam mengikuti sunnah atau tidak? Lebih semangat di dalam mengikuti sunnah. Kalau dibandingkan Abu Hanifah dengan kita, siapa yang lebih semangat mengikuti sunnah? Meskipun kita ngakunya paling sunnah, gitu kan? Ya, Abu Hanifah lebih semangat. Imam Malik seperti apa dalam mengikuti sunnah? Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Nah, dari sini nanti akan ana sampaikan murid-murid beliau sampai kepada imam 4 madhab itu akan nyambung. Sehingga ketika kita belajar fikih, kemudian ada teman kita kok tidak kunut, kemudian ada teman kita kok sholatnya beda, jangan mudah untuk menyalahkan yang lain. Jangan mudah untuk menyalahkan yang lain. Sehingga ketika kita mau belajar fikih seperti yang Anda sampaikan minggu lalu, kalau kita lewat pintunya enak, kita akan tahu, oh ternyata perbedaannya di sini, oh ternyata perbedaannya di sini. Seperti itu. Maka para sahabat di zaman fase yang kedua tersebut, mereka bikin sekolah, bikin madrasah fikih. Di Madinah ada Zaid bin Thabit, kemudian di Mekah ada Ibnu Abbas, dan di Irak itu ada Ibnu Mas'ud. Ini sudah paham ya? Kemudian kalau nggak paham nggak apa-apa tanya. Ini kita sedikit santai di daurahnya. Kemudian setelah zamannya para sahabat, yang tadi Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar, yang belajar kepada Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar di zamannya tabi'in itu banyak. Salah satunya yang ma'ruf yaitu apa? Al-fuqaha us-sab'ah, yang dikenal dengan kalimat al-fuqaha as-sab'ah. Dan ini ada di kota Madinah. Kalau antum belajar tambah yang mempelajari fikih, sering para ulama mengatakan ini fuqaha us-sab'ah, ini pendapat fuqaha us-sab'ah. Siapa saja fuqaha us-sab'ah itu? Dan itu adalah muridnya Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar. Anak hapus enggak apa-apa ini? Jadi murid-muridnya Madrasah Madinah ya. Ini ada fuqaha sab'ah, dan terkenal mereka di dalam kitab-kitab fikih kalau disebut dengan fuqaha as-sab'ah. Sab'ah itu artinya berapa? 7. Jadi ada 7 tabi'in di zaman tabi'in yang mereka tinggal di Madinah, dan itu adalah muridnya Zaid bin Thabit dan itu adalah muridnya Abdullah bin Umar. Mereka itu adalah merupakan orang-orang penting di dalam perkembangan fikih. Siapa mereka? Sa'id bin Musayyib. Satu, Sa'id bin Musayyib. Ini zaman tabi'in.
Fuqaha sab'ah ini zaman tabi'in. Yaitu Sa'id bin Musayyib. Kemudian Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Apanya Abu Bakar? Cucunya. Tadi Sa'id bin Musayyib, yang kedua Qasim bin Muhammad ibni Abi Bakar. Jadi cucunya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga yang disebutkan yaitu Salim bin Abdullah ibni Umar. Salim ibn Abdullah ibni Umar. Kemudian Nafi. Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini cucunya siapa? Zubair bin Awwam. Iya. Urwah bin Zubair. Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Awwal menantunya siapa? Ada yang tahu? Hah? Wah, ini harus banyak belajar sih kalau kayaknya bapak-bapak ini. Biar tahunya itu sahabat gak Naruto terus. Kemudian Sulaiman bin Yasar. Anak dari Zaid bin Thabit, Kharijah bin Zaid bin Thabit. Sudah berapa itu? Sudah? 6. Kemudian Imam Az-Zuhri. Sudah berapa? Sudah 8. 7 atau 8? Ini baru disebutin saja sudah khilaf. Gimana? Dengan dari 1400 tahun yang lalu gitu. Ana ulang ya. Fuqaha sab'ah, Sa'id bin Musayyib. Kemudian Qasim. Siapa lagi? Salim. Kemudian siapa lagi? Imam Nafi. Terus Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Kharijah bin Zaid bin Thabit ya. Kharijah bin Zaid bin Thabit. Kemudian ada yang Imam Zuhri. Imam Zuhri itu enggak masuk ke fuqaha sab'ah, tapi ma'ruf dengan fikihnya. Afwan, Imam Zuhri itu enggak masuk ke fuqaha sab'ah tapi ma'ruf dengan fikihnya. Ini murid-murid dari siapa? Abdullah bin Umar di Madinah. Jadi fatwa-fatwa dari Abdullah bin Umar itu ditulis sama murid-muridnya ini. Fatwa-fatwa dari Abdullah bin Umar, dari Zaid bin Thabit. Siapa yang nyimpen? Ini murid-muridnya ini. Disimpan sama mereka, ditulis dan disimpan. Permasalahan kayak gini, kayak bagaimana, permasalahan kayak gini, bagaimana. Itu banyak mengambil dari Zaid bin Thabit dan Abdullah ibni Umar. Kemudian di Mekah, murid-murid Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas juga punya murid. Siapa murid-muridnya Abdullah bin Abbas? Ada Atha, ada Tawus, ada Mujahid, ada Ikrimah. Ini murid-muridnya dari Abdullah bin Abbas yang nyimpan fatwa-fatwa dari Abdullah ibni Abbas. Nah, di Irak murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud itu ada Hasan al-Basri. Ada Hasan al-Basri, ada Ibnu Sirin. Ada Abu Qilabah, ada Imam Qatadah. Kemudian di Irak juga itu ada Alqamah, ada Masruq, ada Syuraih al-Qadi.
Jadi tabi'in banyak juga yang belajar kepada Abdullah ibni Mas'ud ketika itu. Jadi ini ikhwani fillah di zaman apa? Di zaman tabi'in. Kemudian setelah itu masuk tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in awal, baru setelah itu muncul Abu Hanifah. Muncul Imam Syafi'i. Muncul Imam Malik, muncul Imam Ahmad. Sudah kenalan belum sama mereka? Belum ya? Nah, kenalan dulu. Pak Rudi. Abu Hanifah lahir tahun berapa Pak Rudi? Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Imam Ahmad lahir tahun berapa? Umur Abu Hanifah berapa Mas Adi? Banyak yang belum kenal ternyata sama imam-imam ini. Terus gimana mau mengikuti perjalanan mereka? Nah, fanifillah rahimani wa rahimakumullah, Imam Abu Hanifah itu lahir pada tahun 80 Hijriah dan meninggal tahun 150 Hijriah. Berapa umurnya? 150 kurangi 70 berapa, Pak? 150 kurangi 80 berapa? 70 tahun. Itu Abu Hanifah. Makanya imam mazhab yang paling awal siapa? Abu Hanifah. Kemudian setelahnya Imam Malik. Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah. Meninggal tahun 179 Hijriah. Setelahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir ketika apa? Di tahun Abu Hanifah meninggal. Tahun berapa? 150 Hijriah. Dan Imam Syafi'i meninggal di tahun 204 Hijriah. Kemudian Imam Ahmad, beliau lahir di tahun 164 Hijriah dan meninggal di tahun 241 Hijriah. Sudah? Nah, ini ikhwan, ini 4 madhab yang mu'tamad. Aslinya madhab di zaman tabi'ut tabi'in itu banyak sekali. Madhab itu bukan hanya 4, banyak madhab. Cuma apa? Indah tarot. Apa itu indah tarot? Hilang madhabnya itu. Karena murid-muridnya tidak nulis. Nah, muridnya Abu Hanifah, muridnya Imam Malik, muridnya Imam Syafi'i dan muridnya Imam Ahmad ini betul-betul perhatian terhadap pendapat-pendapat dari 4 imam ini. Jadi di sana ada madhab-madhab yang indah tarot, yang nggak ada, tapi perkataan mereka itu banyak dipakai oleh para ulama. Jadi di sana ada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, beliau perkataan-perkataannya di dalam urusan fikih banyak. Di dalam permasalahan-permasalahan fikih banyak. Tapi murid-muridnya Hasan Al-Basri itu nggak nyatet, nggak kayak murid-muridnya imam-imam yang lain. Kemudian di sana ada Imam Al-Auza'i. Kemudian di sana ada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, di sana juga ada Al-Laits bin Sa'ad. Ini ulama semua. Hebat-hebat semua di dalam permasalahan fikih. Kemudian ada Sufyan ibn Uyainah. Kemudian di sana juga ada Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Dan termasuk di antara yang indah tarot yaitu Abu Thawr. Abu Thawr. Nah, ini ulama yang lebih dulu sebenarnya ada yang lebih dulu dari Abu Hanifah, ada yang sezaman dengan Abu Hanifah, sezaman dengan Imam Malik, sezaman dengan para a'imah tersebut.
Tapi perkataan-perkataan beliau itu nggak ditulis, nggak dikumpulkan jadi satu fatwa-fatwanya. Berbeda dengan murid-murid dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Maka ini madhab yang apa? Yang indasara, yaitu hilang, sudah nggak ada di zaman kita. Dan yang muktamad di zaman kita ini ya 4 madhab tersebut. Baik, sampai sini paham? Paham? Kok lama Ustaz masuk taharufnya Ustaz? Kan belajar gitu kan. Biar tahu sejarah dulu. Karena kalau tahu sejarah itu enak kita ngajarnya. Nah, madaris fikih tadi, ikhwanillah, yang ana sebutkan tadi, murid-murid yang di Madinah, di Mekah dan di Irak tadi, pada hakikatnya itu ketemu. 4 madhab itu ketemu. Kenapa? Gurunya temenan semua kan? Guru dari 4 madhab itu kan sebenarnya satu, ya Rasulullah SAW, gitu kan? Kemudian di bawahnya ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Umar. Dan 3 sahabat besar ini yang bikin madrasah fikih itu pun apa? Ya mereka sebenarnya pendapat-pendapat mereka nggak berjauhan. Makanya para madhab itu sebenarnya pendapat-pendapat mereka itu tidak berjauhan dan mereka saling memahami. Nah, Abdullah bin Umar tadi, yang dimana beliau muridnya itu Nafi, Imam Salim, kemudian Imam Az-Zuhri. Yang di Madinah yang belajar di antara imam madhab yaitu siapa? Imam Malik. Imam Malik. Jadi Imam Malik ini belajar dari Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri. Dan Imam Zuhri itu belajar dari Salim. Belajar dari Salim. Begitu pula Imam Malik juga belajar dari siapa? Imam Nafi. Dan Imam Nafi itu muridnya Abdullah ibni Umar. Kemudian Imam Malik itu gurunya siapa? Imam Syafi'i. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu gurunya siapa? Imam Ahmad. Jadi guru murid seperti itu. Cuma kita aja sering tengkar gara-gara ini Syafi'i, ini Ahmad, ini Syafi'i. Padahal semua mereka juga guru dan murid. Nah, ternyata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu pun gak berhenti belajar dari Jalan Madinah. Jadi Jalan Madinah kita udah ketemu ya. Jalan Madinah yang belajar fikih kepada jalurnya ke Abdullah bin Umar itu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Abdullah bin Abbas yang di Mekah punya murid namanya Amr bin Dinar. Amr bin Dinar juga punya murid namanya Sufyan bin Uyainah. Nah, Sufyan bin Uyainah ini siapa yang belajar kepada beliau? Imam Syafi'i. Sufyan bin Uyainah itu adalah merupakan guru dari Imam Syafi'i. Jadi ketemu dari jalur Madinah Imam Syafi'i dapat, dari jalur Mekah Imam Syafi'i juga dapat. Begitu pula Sufyan bin Uyainah ini itu gurunya siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad. Jadi Sufyan bin Uyainah ini gurunya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi ketemu. Makanya kalau Syafi'i sama Ahmad itu sebenarnya tidak jauh beda. Perbedaannya itu sedikit sekali. Terus nanti antum ada pertanyaan, Ustaz kok kita sering tengkar gitu kan? Kok kita sering tengkar? Antum itu madhabnya apa? Anda nggak tahu. Teman-teman sunnah itu madhabnya yang dipakai di Indonesia. Nanti antum akan ketemu dari mana. Itu yang dari Mekah. Kemudian sekarang di Irak. Di Irak itu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian punya murid Alqamah, punya murid Ibrahim, punya murid Hamad. Nah, dari Hamad inilah belajar siapa? Abu Hanifah.
Abu Hanifah. Jalur fikihnya itu ke Abdullah ibnu Mas'ud. Jalur fikihnya itu dari Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, kalau di madhab Abu Hanifah, ikhwani fillah, itu kalau ini pendapatnya Abu Hanifah, itu sebenarnya bukan pendapatnya Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah di dalam mentakrir bahwasanya ini adalah merupakan pendapat Abu Hanifah, beliau itu mengumpulkan teman-temannya. Jadi dikumpulkan teman-temannya, bahas suatu permasalahan, kemudian apa yang mau kita ambil dari masalah ini, baru ditakrirkan, oh ini pendapat dari Abu Hanifah, seperti itu. Nah, Abu Hanifah ini dia punya teman yang luar biasa yang selalu menemani beliau di dalam talabul ilmu, yaitu Muhammad bin Hasan. Dan beliau sekaligus murid dari Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan. Nah, Muhammad bin Hasan ini beliau itu nyambung ke Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi Muhammad bin Hasan ini beliau nyambung ke siapa? Ke Imam Malik dan nyambung ke Imam Syafi'i. Dan Abu Hanifah itu juga punya murid. Jadi Imam Abu Hanifah itu kalau disebutkan dalam kitab-kitab fikih, wasahiba Abi Hanifah, dua temannya Abu Hanifah, yaitu siapa? Abu Yusuf dan siapa? Muhammad bin Hasan. Ini dua orang ini yang Masya Allah luar biasa menolong madhab Abu Hanifah. Dua Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf ini dua orang yang luar biasa berjasa sekali di dalam madhab Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan itu ketemu sama Imam Malik dan ketemu sama Imam Syafi'i. Abu Yusuf ketemunya sama siapa? Imam Ahmad. Jadi nyambung aslinya, nyambung. Jadi tetap ngambil di antara mereka pun akhirnya ketemu. Oh ini pendapatnya Abu Hanifah seperti ini, ketemu dengan Imam Ahmad. Karena tetap seperti yang Anda sampaikan tadi, guru dan murid. Paham sampai sini kan? Nah inilah perjalanan sampai 4 madhab itu seperti ini. Kemudian setelah itu barulah terjadi khilaf di antara orang-orang yang belajar fikih sampai mereka mempunyai ta'assub yang sangat luar biasa di dalam urusan fikih. Sebenarnya masih banyak ini ceritanya, cuma Anda cukupkan aja. Karena disebutkan di sini murid-murid yang mengembangkan madhab Abu Hanifah siapa saja. Murid-murid yang mengembangkan madhab Imam Malik siapa saja. Murid-murid yang mengembangkan madhab Syafi'i siapa saja. Dan yang mengembangkan Imam Ahmad itu siapa saja. Akan tetapi semua madhab ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka punya satu kesatuan yang mereka kesepakati semua. Yang pertama apa? Zammut ta'assub. Mereka semua mencela yang namanya fanatik buta, itu mereka mencela. Ini semua madhab sepakat dengan itu semua. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama mahallul ittifaq di dalam masalah tamadhub, yaitu mereka apa? Mereka itu menolak terhadap yang namanya ta'assub, fanatik buta, itu enggak mereka benarkan. Makanya sering kan kita dengar perkataan Imam Syafi'i, kalau pendapatku berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah maka lemparkan ke dinding. Kemudian mereka sepakat dengan apa? Adanya 4 madhab ini. Mereka mengakui, para a'immah itu mengakui tentang 4 madhab ini. Kemudian yang mereka sepakati juga bahwasanya bolehnya mengambil perkataan atau madhab dari salah satu dari 4 madhab ini. Ini yang disepakati oleh mereka yang bermadhab. Sekarang apa sih hukumnya bermadhab itu? Boleh nggak bermadhab, Pak? Hah? Boleh nggak bermadhab? Oh ini khilaf lagi di antara para ulama. Hukum bermadhab, jadi ada mahallul ittifaq di dalam apakah boleh bermadhab, dan ada yang
khilaf di antara para ulama dan pembahasannya itu begitu panjang. Akan tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, seperti yang Anda sampaikan kepada antum, kita belajar fikih untuk apa? Untuk kita bagaimana kita bisa mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Ini sebagai muqaddimah, sebagai pembukaan supaya apa? Supaya kita sedikit melek gitu loh. Oh, ternyata itu perjalanan fikih itu seperti ini. Dari zamannya Rasulullah, zamannya para sahabat, zamannya tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian sampai adanya 4 mazhab. Siapa yang menjaga murid-murid beliau-beliaulah yang menjaga fatwa-fatwa tersebut, sehingga hingga akhirnya apa? Murid akhirnya terjadi sampai 1300 itu luar biasa ta'assub terhadap yang namanya madhab. Kemudian di zaman kita sekarang yang apa? Kalau di zaman dulu di Mekah saja itu ada makom Syafi'i, ada makom Hambali, ada makom Maliki. Antum bisa lihat di YouTube ada. Bagaimana Saudi dulu itu sebelum zaman kerajaan. Imam Syafi'i, madhabnya Imam Syafi'i ya sholat sendiri, punya imam sendiri. Malik juga sama sendiri. Kemudian Hambali punya sendiri. Abu Hanifah juga punya sendiri. Gimana ruwetnya dulu? Zaman dulu itu ternyata lebih luar biasa gitu loh. Ta'assubnya terhadap madhab gitu. Antum apa madhabnya? Syafi'i, sholat dulu sana. Saya nunggu. Kan seperti itu. Nah itu sampai seperti itu, luar biasa kan? Fitnahnya itu luar biasa. Maka kita belajar ya tujuannya untuk supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sedikit ya yang kita pelajari berkaitan dengan masalah sejarah yang terjadi di permasalahan fikih. Ya. Apa? Khilaf Pak di antara para ulama. Makanya saya sampaikan tadi permasalahan khilaf. Ada yang membolehkan bermadhab dan ada yang tidak membolehkan bermadhab. Yang jelas kalau kita bermadhab, untuk kita mengetahui usul-usul madhab, maka nggak apa-apa kita bermadhab, tapi nggak ta'assub tadi. Kita nggak fanatik buta dan mengharuskan kita harus berjalan di madhab tersebut terus, enggak. Makanya coba kalau kita lihat perjalanan para ulama, yang mungkin para ulama Imam Syalbani saja yang mungkin dijadikan banyak dalil oleh teman-teman Salafi di Indonesia, yaitu Imam Syalbani bermadhab enggak? Enggak. Bermadhab atau enggak? Hah? Punya usul madhab beliau. Siapa yang bilang enggak bermadhab beliau? Beliau punya usul dalam perjalanan. Coba baca sirahnya Syalbani. Sirahnya Syalbani di dalam perjalanan pembelajaran ilmu fikih apa? Abu Hanifah. Mazhabnya beliau Abu Hanifah. Sampai beliau sampai rutbatul istihad. Sampai beliau sampai di tingkatan istihad, baru beliau apa? Oh ini yang sesuai dengan dalil yang ini, yang sesuai dengan dalil yang ini, yang sesuai dengan dalil yang seperti ini. Tapi beliau punya usul. Usulnya beliau, bapaknya beliau, orang tuanya beliau, kakeknya beliau, mazhabnya apa? Abu Hanifah. Dan itu yang paling banyak dibawa ke Indonesia. Makanya antum itu mazhabnya teman-teman ini banyak Abu Hanifah antum sebenarnya. Saya Saimin belajar mazhab Pak, belajar mazhab Hambali. Karena belajar sama Syekh Sa'di usulnya Hambali. Baru sampai setelah tingkatan istihad, mustahid, beliau punya bahasa, punya usul, punya tafsir, baru mulai ini yang rajih. Makanya untuk berbicara yang rajih, kadang itu subhanallah teman-teman ini ya, tolong diperhatikan. Kadang teman-teman ketika belajar fikih, yang rajih adalah pendapat ini. Pertanyaannya siapa? Rajih menurut siapa? Rajih menurut antum atau menurut ulama fulan atau menurut ulama fulan? Makanya perlu diketahui kalau seandainya Syekh Utsaimin warrajih, kadang Syekh Utsaimin juga mengatakan warrajih,
dan yang rojeh, yang kuat itu menurut Syekh Utsaimin. Dan belum tentu mutlak rojih di sisi yang lain. Paham nggak? Paham maksud saya? Makanya kalau kita mengatakan antum sholatnya salah kayak gini, yang rojih itu seperti ini, perlu kita katakan rojih menurut siapa dulu? Menurut antum, gitu. Kalau menurut antum, siapa antum? Gitu. Udah hafal Quran, udah hafal hadis, sudah paham usul fikih. Makanya kalau kita mau mengatakan yang rojih ini, jangan mengatakan yang rojih ini cukup, enggak. Tapi antum bawakan yang rojih menurut Syekh Utsaimin, yang rojih menurut ini. Enak, jangan menyadarkan kayak kita saja yang merojihkan. Al-Quran gak hafal, hadis gak hafal, sedangkan mereka yang punya pendapat itu hafalan hadisnya sudah luar biasa. Imam Ahmad hafalan hadisnya berapa? Alaf hadis, 1 juta hadis. Kemudian Imam Ahmad punya pendapat, kemudian tiba-tiba kita datang, oh ini gak rojih ini. Oh ini gak punya adab sama ulama, kan seperti itu. Maka hati-hati belajar fikih itu butuh adab di dalam talabul ilmi. Ada lagi Pak? Madhab salaf. A'imah 4 itu salaf semua Pak. Abu Hanifah salaf, Imam Malik salaf, Imam Ahmad salaf, Imam Syafi'i juga salafus saleh, kan seperti itu. Maka seperti itu. Madhab salaf yaitu madhab Imam 4. Sudah? Baik, kita mau masuk ke fikih sekarang. Kenapa? Mau istirahat dulu? Enggak apa-apa, istirahat dulu 15 menit, ya. Ya, istirahat dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.